3, 2, 1, kita mulai. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mr. Purnama Yasa di sini. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan kita kali ini tetap di terkait kerajinan bahan keras ya, prakarya kelas 9 ya, semester 1. Oke, yakni tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Oke, nah utamanya terkait bahan keras yakni kayu aja dulu yang di video kita kali ini ya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita mulai dulu ya. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe ya, agar channel ini bisa lebih berkembang, sehingga materi-materi yang melipur itu sampaikan bisa berguna untuk lebih banyak orang lagi. Oke, kita langsung saja mulai teman-teman. Kita masuk ke proses produksi kerajinan bahan keras. Oke, nah teman-teman, beragam benda kerajinan dari bahan keras alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuatkan berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan. Nah, teman-teman, bahan-bahan yang digunakan dapat dipilih berdasarkan jenis dan karakteristik masing-masing, seperti yang telah dijelaskan pada video sebelumnya, atau dalam buku ini adalah yang dijelaskan di atas sebelumnya. Nah, teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa diukir, dipahat, dicukil, dianyam, potong sambung, lukis, tiup, tatah, dan sebagainya. Semua disesuaikan dengan jenis bahan yang digunakan, kemanfaatan, dan rancangan produk kerajinan. Oke, nah mari kita sama-sama coba pelajari. Kita akan masuk pertama tentang kerajinan bahan keras alam. Teman-teman, pembuatan produk kerajinan bahan keras alam di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Masing-masing daerah memiliki jenis kerajinan lokal bahan keras yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini dikarenakan sumber daya alam nih teman-teman dari masing-masing daerah tentu berbeda. Oke, misalnya Palu, Sulawesi Tengah. Daerah ini dikenal sebagai penghasil kayu hitam. Oke, ya itu dia di Sulawesi Tengah. Oke, wilayah Indonesia Timur tentunya ya. Hal ini dikarenakan sumber daya alaminya banyak tersedia kayu hitam. Nah, kerajinan yang dihasilkan kayu hitam diantaranya aksesoris seperti gelang, kalung, cincin, ada pula gantungan kunci, kotak perhiasan teman-teman, patung, bingkai foto, wadah-wadah serbaguna, dan sebagainya. Oke, nah banyak juga daerah lain yang menunjukkan potensi sumber daya alam berbahan keras. Daerah manakah? Ya, ini teman-teman berasal. Oke, kalau saya sendiri berasal dari Bali ini, ya dari Karangasem, ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang berasal dari luar Bali. Halo. Oke, nah coba kita sama-sama harus tahu nih apa potensi yang banyak ada di daerah kita, gitu ya. Oke, mungkin ada yang dari Jawa, mungkin ada yang dari Papua, mungkin. Nah, apa saja potensi daerah kamu? Kamu harus tahu. Utamanya yang sekarang adalah berkaitan dengan bahan keras. Oke. Nah, kalau murid-murid saya itu berasal dari SMP Negeri 3 Amalapura. Ini di Seraya. Nah, kalau ada murid-murid, nah nih halo, gimana? Dari daerah kalian apa nih? Seraya apa nih? Ya, kayu yang ada di sana, tanamannya yang banyak. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat kerajinan kayu dulu ya. Ini menjadi bagian pertama untuk di video kali ini. Oke. Nah, apa aja yang kita akan bahas di kerajinan kayu ini? Ada bahan, ya, produksinya apa? Alat produksinya apa? Oke. Produk dari kerajinan kayu apa? Ya. Proses pembuatan kerajinan kayunya seperti apa? Oke. Dan terakhir, ragam hias dalam produk kerajinan kayu. Ini, nah lagi ntar saya di bagian ini kita akan melihat beragam ya hasil kerajinan ya dari kayu dari berbagai daerah. Oke, tentunya sangat kaya banget, indah banget Indonesia. Ya, kita akan masuk ke bagian awal teman-teman, yakni tentang bahan produksi ya terkait kayu. Oke, nah sebelumnya ada penjelasan tentang kayu ini. Indonesia teman-teman, ini memiliki hutan tropis yang banyak menyimpan kekayaan alam kayu terbesar di dunia. Kayu-kayu yang dihasilkan pun banyak macamnya. Di antaranya adalah kayu jati, kayu mahoni,
kayu pinus, kayu sawo, kayu hitam, kayu nangka, kayu kelapa, dan sebagainya. Produk kerajinan yang dihasilkan dari kayu juga bervariasi, teman-teman, mengikuti teknik pembuatan dan tekstur kayunya. Nah, kerajinan ukir dari berbagai daerah di Indonesia, ya, ini jangan salah, teman-teman, sudah dikenal di mancanegara. Oke, kalau daerah Bali itu banyak, dari Gianyar itu banyak nih, ya. Nah, masing-masing daerah memiliki motif atau corak ukir yang berbeda. Setiap motif itu memiliki, tentunya, ini, nilai keindahan dan juga keunikan. Serta, ini penting, kalau di Bali nih, makna simbolisnya tuh kental banget, ya. Penuh perlambangan dan juga nasihat. Tentu nasihatnya adalah untuk mengarahkan kebaikan dan juga mencegah keburukan. Nah, ini lihat, beberapa daerah yang dikenal ukiran atau pahatannya adalah ada Jepara, Yogyakarta, Cirebon, Bali. Nah, ini daerah asal saya nih, Toraja, asal dari Mr. Purnamayasa, Palembang, Kalimantan, dan masih ada daerah lainnya. Oke, teman-teman, kita perlu mengenal dan melestarikan motif ukir Nusantara. Kekayaan kreasi bangsa Indonesia perlu kita syukuri sebagai kekayaan budaya yang tak dapat hilang oleh waktu. Oke, teman-teman, kayu-kayu yang tergolong keras ini dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir atau pahat, teman-teman. Selain itu, juga dapat dengan teknik tempel atau sambung, baik dengan perekat maupun dengan paku. Ini tergantung keinginan, mau pakai perekat lem atau pakai paku juga boleh agar lebih kuat. Nah, proses mengukir dan memahat diawali ya dengan yang biasa dilakukan, yaitu membuat sketsa, rancangan, gambaran. Ya, biasanya dari pensil ya. Ini dilakukan di atas kayu. Lalu kayu dipahat dengan menggunakan alat pahat dan pemukul yang terbuat dari kayu. Nah, kira-kira apa aja nih sih, Mister? Bahan ya, produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Nih, langsung kita lihat bareng-bareng, teman-teman. Oke, bahan utama yang digunakan dalam membuat kerajinan ini adalah kayu, teman-teman. Jenis kayu dapat dipilih dan disesuaikan dengan rancangan. Oke, jadi kita mau ngerancang apa nih? Ya, kayunya yang apa? Bisa aja ada dua aspek yang bisa kita perhatikan. Sederhananya, pertama adalah kondisi geografis. Kira-kira di lingkungan kita ini kayunya ada banyak apa? Kalau banyak misalnya kayu jati, ya kita pakai banyak kayu jati, it's okay, ya, sehingga kita semakin mudah mencari. Kemudian juga dari segi budget, ya, kalau kita mau dengan budget yang agak lebih tinggi, maka kita mencari kayu yang lebih mahal, sehingga nanti nilai jualnya juga lebih mahal, seperti itu ya. Oke, bahannya yakni ada aneka kayu, ada lem kayu, ya, jangan pakai lem kertas ya bro. Oke, dan juga cat kayu. Oke, nah cat kayu ini ya tentu untuk nilai estetika. Oke, nah, lanjut teman-teman, kita ke bagian kedua, yakni alat produksi pembuatan kerajinan bahan kayu. Peralatan kerajinan bahan kayu diantaranya yakni ada gergaji, ya, ada pahat, cukil, palu, kuas, amplas, dan beberapa mesin seperti mesin bubut, mesin pemotong kayu, dan sebagainya. Nih, teman-teman bisa perhatikan, ya, ada beberapa alatnya ya di sini. Oke, nah ini ada gergajinya, yang B itu ada pahatnya ya, yang C ada palu, yang D ada cukil. Nah ini cukil nih ya. Yang E ada amplas untuk menghaluskan ya. Yang F ada kuas berbagai bentuk, tentunya ini akan berkaitan dengan cat tadi, tergantung kebutuhan kita. Kalau kita mau buat motif garis, tentu kita perlu yang kuasnya yang lancip ya. Kalau kita mau teknik sapu untuk meratakan warna semua, ya pakai yang kuasnya lebar kayak gitu ya. Yang G itu ada mesin bubut ya, dan yang H itu ada mesin potong ya. Oke, yang ada teknologi ya, itu kan nih mesin potongnya ya. Oke, untuk mempermudah ya. Lanjut, produk kerajinan kayu. Oke, teman-teman, bahan keras kayu telah banyak diproduksi perajin dan seniman di berbagai daerah, menjadi kerajinan yang kreatif dan berkualitas tinggi.
serta telah menjadi unggulan produk Indonesia. Nah, dunia nih teman-teman sudah mengakui, ya, mengakui apa? Keanekaragaman ukiran kayu buatan tangan-tangan terampil masyarakat Indonesia. Oke, siapa nih di antara teman-teman yang merupakan pengrajin kayu? Oke, coba ya, angkat alis, angkat tangan maksudnya ya. Oke. Nah, baik dari teknik manual hingga cetak, semua dibuat sangat apik dan unik. Berikut adalah beberapa contoh kerajinan kayu yang selalu menjadi raja craft di setiap event pameran art and craft. Ya, craft itu kerajinan ya. Oke. Lanjut. Nah, ini bisa lihat nih beberapa produknya nih. Contoh kerajinannya ya. Ada gambar A. Ini kalau salah kayak cermin ya. Yang A ini. Bingkai foto ya. Oh, tempat foto di sini nih. Saya malah lihat kayak cermin nih. Ternyata ini bingkai foto. Yang B ini adalah apa nih? Vas, bubut dan ukir. Vas, bubut dan ukir. Ya memang ada ukirannya di sana ya. Lalu ada yang C, aneka rumah adat dan kendaraan. Wih, keren nih. Ya. D ada miniatur kendaraan. Ini, waduh, ada Vespa nih ya. Ini ada Mini Cooper nih. Ya. Kalau ini apa nih? Semacam kayak roda 3 dia nih. Oke. Becak mungkin ya. Becak pakai, oh ya, becak nih ya. Becak kemudian ini di kayu ya. Oke. Oke. Bagaimana prosesnya, Mister? Oke, sekarang kita bareng-bareng. Oke, teman-teman untuk melihat proses pembuatan kerajinan kayu. Nah, membuat kerajinan kayu dapat dilakukan dengan berbagai teknik, teman-teman. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan woodcraft, ya. Oke, bagi masyarakat ya Indonesia, produk kerajinan kayu sudah lama ditekuni dan menjadi salah satu kekayaan seni kriya yang dikenal hingga ke mancanegara. Oke, setiap daerah, teman-teman, di Nusantara memiliki teknik dan finishing yang berbeda dalam pengerjaan kayu ini. Hal ini menambah keragaman budaya Indonesia. Nah, teman-teman, teknik yang dapat dilakukan dalam pembuatan kerajinan dari kayu, diantaranya nih teman-teman, ini biasanya keluar di soal nih. Ada teknik ukir, teknik bubut, teknik potong sambung, teknik bor, dan beberapa teknik lainnya. Nah, ini teman-teman. Dari sekian teknik, tentunya yang paling sulit adalah ini, teknik ukir. Karena mengukir tidak sembarang orang bisa. Diperlukan keterampilan yang baik agar hasilnya juga berkualitas dan tidak boros bahan dasar. Ya jelas. Ini kalau orangnya salah-salah ngukir, ya, udah ada bahan, ternyata salah ngukir, lagi cari bahan dasar lagi. Ya, ngukir lagi, ada salah lagi. Nggak bisa kita ada kayak gambar, kita hapus, nggak bisa. Kalau udah ukir, terpaksa kita ukir, ya udah terukir. Salah jalan, ya udah langsung hangus semuanya kerjaan dari awal. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah gambar cetak huruf yang akan dibuat di atas kayu. Ya. Lalu ini ada kayu yang dicetak, dipotong ya dengan gergaji scroll. Oke. Nah, jadi ini dipotong kayunya mengikuti garis-garis tertentu yang telah dibuat, ya. Nah, ini lihat. Ada potongan huruf diberi warna dengan cat kayu glossy atau dop. Oh, ini keren nih. Ya, ini bisa menjadi fungsi hiasan, ya. Kita misalnya buat di kamar, ya, atau di ruang kelas, itu ya kata-kata atau sebuah istilah boleh, ya. Atau juga dijadikan sebagai bahan mainan, play for kids, ya. Nah, kemudian ini susun huruf membentuk pajangan papan nama sesuai keinginan, beri, lubang, dan gantungan tali. Oke, iya, itu dia ya. Lanjut. Oke, nah ini ada tips katanya teman-teman. Yang perlu diperhatikan dalam mengukir adalah mengenai keadaan kayu. Kita harus mengetahui keadaan dari serat kayu tersebut. Arah serat kayu harus dapat dilihat oleh setiap orang yang hendak mengukir. Ini kalau teman-teman ngukir, merhatiin kayu kan ada seratnya tuh. Kita harus mau perhatikan serat-seratnya itu. Karena itu kan mempengaruhi alur dari hasil pahatan kita atau ukiran kita. Ya. Oke, itu dia teman-teman. Kita akan masuk di bagian akhir, ada ragan hias dalam produk kerajinan kayu. Ya.
Oke, di sini sedikit akan cepat ya. Indonesia teman-teman memiliki kekayaan budaya. Begitu juga ragam hias Nusantara. Setiap daerah mempunyai ragam hias yang berbeda ciri khas yang satu dengan lainnya. Tentu, beragam banget Indonesia ya. Nah, ragam hias Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang belum dapat disaingi oleh bangsa lain di dunia. Oke, ini adalah kondisi keadaan yang ya kalau bisa dibilang alamiah karena memang daerah kita berpulau-pulau, ribuan pulau, sehingga setiap pulau itu menimbulkan sebuah lokal jenis yang berbeda-beda teman-teman ya. Oke, oleh karena itu ya kamu perlu mempelajari agar kamu nih teman-teman nih memperoleh pengetahuan. Biar setidaknya kita Indonesia tahulah gitu ya. Setiap ragam hias mempunyai makna simbol tertentu. Kalau di Mister yakni dasar dari Bali ya tentu biasanya memang syarat banget dengan makna apapun yang dibuat gitu ya, karena ada simbolisasi dan kesenian di sana. Ragam hias dapat diperoleh pada benda-benda seperti kain, ukiran kayu, rumah adat, pakaian adat beserta aksesorisnya, senjata daerah nih, senjata daerah, musik daerah, dan lainnya. Oke, nah ini bisa kita lihat beberapa ragam hias. Ini ada dari Toraja teman-teman. Nah, ragam hias Toraja, Sulawesi Selatan. Masing-masing memiliki nama dan makna simbolis. Jika diartikan, semua melambangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan warga Toraja yang harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam tempat tinggal. Oke, ini pesannya dalam banget nih. Harus mematuhi larangan adat dan mencintai alam. Jadi ini manusianya diharap, bukan diharap lagi, ya diarahkan ini agar kalau ada larangan ya jangan sampai melanggar larangan tersebut ya. Dan mencintai alam tempat tinggal, hal yang paling sederhana kalau teman-teman nih yang merupakan murid SD, SMP, SMA, ya janganlah buang sampah sembarangan bro ya, taruh di tong sampah, itu udah salah satu contoh. Jadi ketika kita pakai pakaian, ternyata pakaian itu memiliki makna simbolis adalah mencintai alam, tapi ternyata kita membuang sampah sembarangan, ya rugi. Misalnya kita pakai pakaian adat Bali, nah kali ini kan Mister dari Bali nih ya, pakai kama, baju adat, mudeng yang putra, kemudian yang perempuan pakai selendang, pakaian adat, ternyata habis makan di kantin buang sampah sembarangan, ya nol besar jadinya ya. Nol besar. Adat kita melakukan namanya Trita Karana kalau di Mister, di agama Mister ya. Yang salah satunya adalah pelemahan, itu mencintai lingkungan, hubungan baik dengan lingkungan alam. Nah itu jadi kita harus mencintai alam tempat tinggal ya. Ini ada ragam hias Jepara, Jawa Tengah teman-teman. Arah gerak, nah ini lihat, arah gerak garis ukiran yang pasti mencerminkan adanya keteraturan ya. Ini bisa dilihat nih hasilnya kiri kanan ya, ada keserasiannya ya, kepastian yang sejalan dengan landasan pola berpikir yang tumbuh di dalam masyarakat yang mentaati ajaran-ajaran agama. Jadi kembali tidak jauh-jauh dari landasan moralitas, spiritualitas gitu ya. Semuanya mengarahkan ke arah yang baik gitu ya. Kita masuk ke, sekarang nih ke Indonesia Barat, yakni di Sumatera Barat teman-teman. Ungkapan pepatah Minangkabau, alam takambang jadi guru. Nah, bahwa alam, nih lihat, bahwa alam memiliki makna yang mendalam dengan segala bentuk, sifat, serta segala yang terjadi di dalamnya, merupakan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pedoman, ajaran, dan guru. Ya, misal kalau ada kita lihat alam, padi ini kan alami itu. Nah, semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Maka kita diajarkan, semakin kita berilmu, jangan kita sombong. Kayak gitu ya. Ya itu hal sederhana sih. Atau enggak ada air yang mengalir terus. Ya. Mengikuti ya ketinggiannya. Ya kita juga sama. Bagaimana arus sebagai kita manusia untuk berbuat baik, ya gitu, ikuti itu. Ya ikuti itu. Ya dengan baik gitu ya. Nah ini terakhir ada ragam hias Papua. Wah ini paling ujung timur nih, keren nih ya. Kita lihat ini gambar. Nah ini adalah ragam hias Papua. Bagi penduduk asli suku Asmat, seni ukir kayu lebih merupakan sebuah perwujudan dari cara mereka
dalam melakukan ritual untuk mengenang arwah para leluhurnya yang selalu berjuang dalam kehidupan yang akan membawanya ke alam kematian. Nah, ini bahwa berarti gambar terkait leluhur ini, teman-teman. Ya, wih, maknanya mendalam banget ya. Tentunya kita harus sadar bahwa kita pun ada ya, berdasarkan catatan sejarah kita dari leluhur siapa, sehingga kita memiliki tanggung jawab. Bagaimana sekarang di kehidupan kita sekarang ini harus melakukan sesuatu yang terbaik, selalu mawas diri, ya. Oke, itu dia teman-teman. Nah, nanti di sekolah, kalau ini yang bagi teman-teman yang sekolah, nanti ada tugas ya untuk motif ragam hias pada kerajinan kayu, dan juga ada lembar kerjanya kelompoknya, ya. Oke, baik, di video selanjutnya kita akan nanti bahas tentang kerajinan bambu. Oke, itu dia untuk video kali ini. Nah, ada pertanyaan nih untuk teman-teman. Oke, apa itu? Iya. Berdasarkan penjelasan dari Mr. tadi, ya, oke, teknik yang paling sulit untuk membuat kerajinan kayu adalah teknik apa? Coba jawab di kolom komentar ya. Oke, itu dia teman-teman untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri ya. Oke, untuk pertemuan kita. 3, 2, 1. Selesai.